Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Kakak Adi dan kita sudah ada. Keren juga. Keren juga ya guys. Kalau lu denger, ya gue juga denger, ya kan, kayak gitu lah guys. Dia di tengah-tengah kita, di samping gua yang jelas ya, sudah ada Bung Sultan Arif Mauludi. Mantap, 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 mantap. Luar biasa sekali, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali guys. Di room Kakak Adi. Ya, Keren banget nih studionya. Alhamdulillah. Support sistem rekan-rekan. Mantap, 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 Kayak gitu. mantap. Ini saya mau berdialog sedikit. Ini saya mau ngerokok Bebas aman ya? dong, weh. Siap, siap, siap. Pokoknya kalau di tempat kita tuh yang bebas-bebas aja. Kita mau berdialog dengan beliau. Ya, guys. Beliau, guys. Dengan Bung Sultan. Aneh mau nanya. Siap, siap. Boleh nih. Waktu itu sempat ini tentang bisnis ya. Oh, tentang bisnis. Siap, siap. Memang beliau ini orang yang bisnis banget, guys. Jadi pada saat itu beliau punya bisnis, guys. Bung Sultan ini. Dan aku pengen sedikit mengulik karena memang ini kabar burung atau yang simpang siur yang nyampe di telinga Kakak Adi, ataukah memang betul adanya. Aku mau tanya dengan Bung Sultan yang saat ini sudah ada di samping kita guys, di tengah-tengah kita. Betul. Atau di depan layar handphone ya, layar handphone aja ya, karena layar kaca nggak mungkin juga. Belum. Belum. Suatu saat nanti. Suatu saat, amin amin. Waktu itu bisnis Bung Sultan saat pencapaian di tahap 10 hingga 100 juta itu gimana awalnya? Aku pengen denger nih, saya pengen denger. Aneh pengen denger perjalanan Bung Sultan pada saat mengelola bisnis yang hingga sampai miliaran pada saat itu. Itu hoax bukan? Mungkin untuk berita itunya sedikit hoax. Sedikit hoax. Karena belum mencapai. Belum mencapai. Belum mencapai sampai miliaran, tapi 3 digit alhamdulillah. 3 digit ya. Sudah. Ya, itu bukan bagian dari pamer tapi motivasi ya buat teman-teman semua. Mungkin kalau dari 10 sampai 100 juta kita ceritain dulu dari awal dulu mungkin ya. Oke. Jadi kebetulan saya ini mulai usaha itu dari kelas 2 SMA, Bung Adi. 2 SMA? 2 SMA saya udah dagang. Luar biasa sekali. Tapi mungkin kalau dibilang jiwa-jiwa berdagang itu mungkin dari SD, MI. Kenapa? Karena saya waktu MI kelas 2 saya ingat, saya sama teman-teman pengajian itu saya nggambar, Bung Adi. Oke. Saya bikin gambar di kertas HPS dan itu di fotokopi. Di fotokopi Untuk dijual ke TPQ. Oke. Setiap seminggu sekali itu ada yang mewarnai ya. Oke, iya. Jadwal pengajian itu ada yang mewarnai. Saya jual ke TPQ. Jadi jiwa dagang mungkin sudah terbentuk dari MI, Bung Adi. Luar biasa sekali, guys. Ternyata memang dari usia dini pun beliau ini sudah punya pemikiran yang luar biasa, maju 1 atau lebih dari 5 langkah ke depan dari orang-orang yang seusia beliau pada saat itu. Lalu dilanjutkan di kelas 2 SMA. Pertama kali itu saya dagang itu frozen food, Bung Adi. Frozen food? Sama dengan Bung Adi nih. Luar biasa, saya jadi malu. Sedikit sama lah gitu. Walaupun jauh gitu. Beda. Kalau kelas Bung Adi benar-benar bisa sukses di frozen food. Tapi kalau saya tidak sampai di tahap sukses di frozen food. Tapi itu membuka cakrawala jiwa-jiwa ambisi berdagang saya itu di frozen food, Bung Adi. Sampai akhirnya itu pertama kali saya ini start tanpa modal. Saya start tanpa modal. Bantuan dari orang tua tidak ada dan modal dari tabungan pun tidak ada. Karena kita sama seperti halnya anak muda pada umumnya. Jajan, mungkin top up game, beli cash point blank. Oh, ini ngalamin juga? Ngalamin juga kita Luar biasa ya? Beli memo PS, segala macam itu. Jadi hal-hal seperti itu yang bikin kita nggak bisa nabung, Bung Adi. Sampai akhirnya saya terjun itu pertama kali yang beneran saya rasa bisa naik itu di awal itu dari digital. Saat itu di kala COVID, saya melihat banyak toko-toko offline yang tutup toko dikarenakan faktor yang tidak boleh keluar ya dari pemerintah itu.
saya berpikir kalau orang dilarang untuk keluar rumah, berarti orang harus belanja di rumah juga. Oke. Sampai akhirnya media online lah yang menjadi salah satu Garda utama. Garda utama di kala itu. Di kala itu. Di kala itu. Akhirnya saya masuklah di situ, saya coba-coba, dan pertama itu saya jualan kuota, Bung Adi. Saya hanya jualan kuota. Kuota. Karena saya mikirnya untuk beli kuota biasanya orang-orang kan harus keluar counter. Nah, Oke. karena Covid bikin orang jadi mager segala macam. Akhirnya Yes. mungkin orang-orang di sana ada yang jualan sembako di online, tapi saya mikir jualan kuota aja, Bang Adi. Yes. Jualan kuota Indosat saat itu. Indosat saat itu. 300. 3 digit. Iya. 3 digit. Langkah awalnya. Langkah saat itu. awalnya. Iya, langkah awalnya saat itu. Gila, menarik banget, guys. Langkah awalnya saat itu saya coba dengan jualan kuota di online dengan prinsip dari saya punya ide, orang dengan Covid itu malas keluar rumah. Bahkan untuk membeli kuota pun malas dari rumah. Makanya lah saya terjun, saya coba-coba dengan ambil untung awal itu hanya margin itu 5 sampai 10 ribu aja, Bang. 5 sampai 10 ribu. 10 ribu aja per satu nomor. Per satu nomor. nomor ya. Waktu itu ya sebagaimana perintis dalam satu hari itu 5 sampai 10 orderan. Cuma untung 50 ribu, 100 ribu. Sampai akhirnya top terbanyak saya itu 2000 nomor satu hari. Gila ya. Dikalikan 10 ribu Luar biasa. dalam satu hari. Itu yang, dan alhamdulillah mungkin saya ketemu supplier yang bisa tempo, Bung Adi. Mungkin kalau ketemu makin jalan ketemu jalannya, Allah bukain jalannya. Mungkin kalau saya nggak ketemu supplier yang bisa tempo, saya bisa apa dengan tanpa modal dan lain sebagainya. Oke. Tapi alhamdulillah ditemukan oleh supplier yang bisa tempo, itu semua berkat yang maha kuasa, Bung Adi. Luar biasa sekali ya. Sangat menarik sih ini kalau menurut saya. Berawal dari gambar fotokopian ya. Ya, fotokopian. Kemudian masuk ke digital dan jual kuota ya. Betul. Hingga punya pencapaian yang berlebih. Alhamdulillah. Itu klimaksnya berarti pas pada saat pandemi ya. Pandemi ya. Karena dan kesimpulan saya sampai saat ini, pandemi itu bisa mengubah nasib seseorang. Oke. Ada orang kaya menjadi miskin dan ada orang miskin menjadi kaya. Iya. Berarti ya memang dunia terbalik lah ya. Betul. Dunia terbalik ya. Pandemi itu momen yang sangat-sangat bisa dibilang ada yang bilang momen buruk bagi orang kaya yang jatuh miskin, Betul. dan ada yang bilang menjadi momen baik bagi si miskin yang menjadi kaya. Betul sekali. Tapi di samping itu ada support system nggak? Maksudnya ada juga nggak yang membantu dalam perihal pengelolaan buat si bisnis pulsa ini, kuota ini? Baik, untuk support sistem itu kebetulan saya tidak punya, Bang Adi. Berarti dipegang sendiri? Saya sendiri. Jadi support itu paling hanya dari rekan-rekan yang di bidang yang sama. Oke. Seperti kita dengan toko yang lain, kita sering setiap malam itu setelah rekapan kita sharing-sharing gimana. Oke, agent berarti sama-sama agent ya? Sama-sama agent ya. Cerita lah gimana stok segala macem. Jadi itu untuk support bantuan dari bagaimana cara mengelola Shopee dengan baik, mengelola keuangan dengan baik, rekening segala macam itu sendiri. Bahkan dulu saya belum punya rekening, Bung Adi. 2 digit pertama sebelum 3 digit, saya belum punya rekening. Saya itu gimana caranya? Saya punya orang tua. Oke. Saya punya rekening orang tua. Awal-awalnya orang tua sempat ragu, kenapa nih pakai KTP? Ini buat bikin rekening gitu. Karena saat itu saya masih usia 16 tahun. SMA kelas 2 itu 16 tahun lah. Oh iya. Saya belum bisa bikin rekening. Rekening untuk saat ini 18 ya waktu itu ya? Apanya? 18. Usia di 18 ya? 17 kayak udah bisa. 17 waktu udah bisa ya? Iya. Berarti pakai untuk withdraw-nya itu? Iya, hanya pakai bank dari orang tua. Okay. Sempat saat itu menjadi salah satu faktor yang orang nggak percaya, Bung Adi. Karena dengan nama saya Sultan dan nama rekeningnya beda, itu jadi orang sedikit kurang percaya. Tapi alhamdulillah saya bisa menjaga amanah tersebut sehingga banyak orang-orang yang berani transaksi dengan saya gitu. Karena mungkin kalau teman-teman mengira transaksi kuota hanya 50.000 benar, tapi yang transaksi orang nggak percaya itu dengan agent juga. Agent membutuhkan stok kuota mungkin 200 nomor segala macam, dan dia mau transfer agak ragu karena nomor rekening berbeda. Iya. Atas nama orang tua lah ya. Betul Bung Adi. Oke. Luar biasa sekali ya. Tapi pada saat itu nyaman nggak sih untuk di posisi yang pada saat itu?
Saat itu saya sangat-sangat menikmati Bung Adi. Menikmati. Sangat-sangat menikmati. Karena mungkin ya, alhamdulillahnya di saat itu kondisi dengan masih COVID ya, pandemi corona, kita disuruh di rumah aja dengan keuangan yang alhamdulillah kita dapat untung setiap hari. Jadi saya merasa seperti surga gitu Bung Adi. Karena kenapa saya dengan tiduran bisa pesen makan dan lain sebagainya. Rumahku surgaku. Rumahku surgaku. Luar biasa sekali. Walaupun sampai saat ini ya mungkin masih kurang satu Bung Adi. Apa tuh? Belum punya pasangan. Kalau begitu kita sama, guys. Kita sama. Sama nih. Karena mungkin kita berdua fokus cari uang ya. Kita memperbaiki finansial. Betul, memperbaiki finansial. Luar biasa sekali ya. Cerita yang sangat dahsyat sekali perjalanan. Tapi ada nggak sekiranya dalam perjalanan itu yang bikin kerugian, tahap-tahap kerugian dalam bisnis tersebut? Kira-kira itu berapa persentasenya untuk jualan kuota itu? Untuk di kuota alhamdulillah saya bersih, tidak ada terkena penipuan dan lain sebagainya. Tapi di luar kuota itu banyak sekali. Kalau begitu kita sama. Kita sama ya. Kalau begitu kita sama. Iya. Kalau di kuota tidak ada, karena alhamdulillah saya ketemu sama orang-orang yang memang Allah takdirkan untuk bertemu dengan saya, orang-orang baik. Saya mencatat kesimpulan saya total gitu sampai di akhir itu saya alhamdulillah nggak pernah mencatat kerugian. Paling ya salah isi nomor. Itu ya. Mungkin ketidakfokusnya kita. Ya betul, karena kan dengan ribuan nomor. Jadi human error lah. Error, betul sekali. Ya, baik lagi namanya human pasti ada kesalahan. Wajar, kita bukan nabi boy. Bukan nabi boy. Ya, bukan robot juga boy. Mantap sekali. Tapi untuk saat ini masih menggeluti berarti. Sampai saat ini, tapi mungkin saat ini saya sedang fokus di pendidikan saya, Bung Adi ya. Oke. Karena ya kita berpikir untuk jangka panjang itu memang pendidikan sangat penting. Betul. Jadi buat teman-teman yang lain, saran saya jangan sampai melupakan pendidikan teman-teman. Karena bagaimanapun juga pendidikan ini sangat-sangat penting ke depannya. Maka nanti sampai ke anak cucu kita pun kadang kan kita tidak bisa bohong ya. Saat ini zaman melihat dari gelar, Bung Adi. Betul sekali, dari gelar ya. Ya, mungkin pertama uang, kedua gelar. Tetap nomor satu cuan. Nomor satu guys. Walaupun Timothy Ronaldo nggak punya jabatan, tapi kasta dia di atas. Cuan is number one. No limit. Tidak berseri. Tak terhingga. Luar biasa sekali. Tapi untuk kedepannya nih, plan kedepannya Bung Sultan ini akan menjalankan proyek yang sudah lama tidak berjalan kembali, yang sekarang menggeluti pendidikan, atau ada proyek-proyek yang lainnya lagi nih? One day pastinya kita akan kembali lagi menjadi seorang pedagang, seorang pengusaha, karena kita mengikuti daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kita setelah beres pendidikan kita akan comeback again, kita akan kembali lagi menjadi pedagang, dan kita akan balap Timothy Ronaldo bersama Bung Adi nih. Balap Timothy Ronaldo. Kalau beliau timnya berlomba-lomba untuk 30 miliar ya? Iya. 30 miliar apa 30 T? 30 T. 30 T ya? Kalau kita? 1 T dulu aja kali ya. 1 M kali ya? 1 M kali ya? 1 M pertama kali ya? Mungkin nggak pertama lah kita ya? 1 M kita nggak pertama lah. Mungkin di belakang nanti diganti bukan kakak Adi lagi. Apa tuh? Adi Kapital. Nah, jadi buat rekan-rekan, buat para kakak Adi lovers, kalian banyak banget peluang ya yang bisa kalian manfaatkan. Contoh tadi ya, seperti Bung Sultan, bahwasannya dari kuota aja bisa menghasilkan yang 3 digit. Bayangkan, itu dari perihal kuota aja. Yang kita tidak sangka-sangka, bahwasannya kuota yang cuma keuntungannya 1.000-2.000, beliau sampai punya agent yang bisa memberikan harga yang sangat drop banget, rugpul ya, turun ya, terjun payung itu, hingga satu nomor aja punya keuntungan di angka 5.000 hingga di 10.000. Jadi ya sebenarnya motivasi gini Bang Adi,
kalau kita lihat secara kasat mata mungkin jualan seperti fashion, baju perempuan dan baju laki-laki dan lain sebagainya itu memang sangat-sangat menarik. Tetapi di samping lain, memang pedagang-pedagang baju ini sudah banyak. Oke, sudah Jadi, banyak. Jadi buat teman-teman, saran dari saya pribadi, lihatlah peluang sekecil mungkin dan pikirkanlah dampaknya. Jika teman-teman impactnya ya, jika mau jualan baju monggo silakan. Tapi kalau kita lihat secara real, data real itu pedagang baju sekarang udah lebih banyak bahkan dibandingkan pembelinya. Nah, carilah momen peluang-peluang yang dimana sekiranya masih sedikit saingannya. Sedikit. Karena semakin dikit saingannya, pasti pembelinya ada dong. Pasti. Karena ketimbang balik dengan pedagang baju, lebih banyak pedagang dibandingkan pembeli. Tapi kalau kayak hal-hal peluang-peluang seperti kuota dan lain sebagainya itu kan sudah terhitung jari. Oke. Konter-konter di pinggir sudah terhitung jari. Jadi carilah peluang yang masih sedikit penjualnya. Oke. Itu sih Bung Adi. Berarti itu tips untuk rekan-rekan ya, kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian buat baru yang mau memulai bisnis seperti itu teman-teman. Cari buat yang sedikit kompetitornya dalam bidang apapun seperti itu. Dan buat rekan-rekan jangan lupa jajan juga di Gudang Snack TGR 2 dan juga Gudang Snack Depok. Kalian bisa searching aja di Shopee dan juga di TikTok ya teman-teman ya. Banyak cemilan-cemilan UMKM yang bisa disajikan, banyak promo menariknya setiap hari. Kayak gitu guys. Gudang Snack TGR 2. Gudang Snack TGR 2 dan Gudang Snack Depok. Kalau Timothy Ronald kemarin ngeramal ada apa tuh? Channel YouTube yang digadang-gadang sama Timothy Ronald bakal jadi top number 1. Big Mo? Ya, betul. Oke. Kalau saya akan memprediksi Gudang Snack TGR 2 ataupun Gudang Snack Depok salah satu mungkin di 2025 akhir atau 2026 pertengahan menjadi salah satu top, jangan muluk-muluk ya, 50 dalam Indonesia. Top 50 seller dalam Indonesia. Amin ya robbal alamin. Gudang Snack Depok, Gudang Snack Tangerang 2. Amin. Allahumma amin. Orderan di Indonesia. Semoga. Omongan saya guys. Amin. Dicek aja nanti ya. Siap. Saya yakin dengan proses beliau, sistem beliau, dan produknya pun harga, kualitas barang top semua. Tinggal menunggu waktu untuk mencapai hal tersebut. Amin. Mudah-mudahan ya guys ya. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya obrolan kita ini sangat menarik ya, Bung Sultan ya. Dengan cuaca yang cakung, cuaca kurang mendukung, sepertinya akan terjadi turun hujan yang sudah backsound dari tadi sudah masuk nih ke sound. Imprem suara sudah pasti bocor sedikit, nggak jadi masalah ya guys ya, karena memang belum ada peredam dan sponsornya juga belum banyak guys. Sabar, sebentar lagi. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan gitu ya. Betul. Jadi luar biasa. Bertahap guys. Semuanya juga dari bawah dulu. Tapi buat Bung Sultan ini saat ini berarti memang lagi menggeluti di bidang ini ya, pendidikan terlebih dahulu ya. Betul. Oke. Tapi aku akan keep aja deh untuk di part 2-nya kali ya. Boleh. Di part 2-nya mungkin yang biar lebih ramai lagi, dengan lebih tersusun rapi lagi. Kayaknya banyak pokoknya gitu ya. Yang aku tuh pengen mengutarakan, pengen bertanya-tanya. Boleh. Mengenai dengan Bung Sultan ini, karena memang sangat viral dan juga FYP di sekitaran ini ya, Depok ya. Sekitaran Depok sangat biasa sekali. Pencapaiannya sangat-sangat amazing sekali guys. Dan patut ditiru untuk rekan-rekan dan sahabat-sahabat Kakadi Lovers yang masih sedang menjenjang karir atau mencari nama lah bisa dibilang gitu ya. Betul. Untuk bahasa kekiniannya mungkin. Betul. Apapun itulah gitu ya. Ya, kayak gitu ya. Oke, kalau kayak gitu aku akhiri ya teman-teman ya. Thank you banyak kalian sudah mendengar jeritan apa celotehan nih kalau begini? Obrolan santai. Oke guys ya. Thank you banyak guys ya. Aku akhiri. Bye-bye.